Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan seluruh pikiran, hati, dan perkataan kita saat ini 30 menit ke depan hanya untuk memuji menyembahnya dan untuk mendengarkan suaranya. Kita pada pagi hari ini diajar untuk melakukan persembahan yang benar, seperti di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Kita awali saat teduh pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu ya Bapa sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Dan saat ini Bapa, kami Engkau mampukan untuk bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Apapun kondisi kami saat ini ya Bapa, kami tetap mau bersyukur. Bapa, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, seluruh panca indera kami, sehingga sepanjang hari ini kami hanya dapat melihat-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini pada pagi hari ini bertugas mulai dari membawakan doa, pujian penyembahan, renungan ya Bapa, serta multimedia ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah Putramu, dan Engkau urapi kami, sehingga apa yang kami lakukan Bapa, hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga mau menyerahkan seluruh jaringan internet yang kami gunakan, peralatan yang kami gunakan ya Bapa, dengan kuasa darah Putramu, sehingga Engkau lancarkan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, ini kami Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi, sahabat terkasih. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita bangun dengan nafas kehidupan yang baru. Kita bersyukur karena pagi ini ketika kita membuka mata kita masih melihat orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Kita bersyukur karena Tuhan izinkan kita berkumpul untuk saat teduh bersama pada pagi hari ini. Semua karena kasih-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kebaikannya tak terhingga di sepanjang hidup kita. Mari sahabat terkasih, kita ucapkan syukur kepadanya dengan menaikkan pujian pada pagi hari ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Yang ku alami dalam. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Bapa, kami mau selalu bersyukur kepadamu atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau selalu memuji dan memuliakan Engkau. Mari sahabat terkasih, kita naikkan sekali lagi pujian ini dengan penuh syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. 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 Terima kasih Bapa. Sahabat terkasih, mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau memujinya. Kita mau menyembahnya. Kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, membawa kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita naikkan pujian kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara agung karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah
turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita naikkan sekali lagi pujian kita dari awal. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada mustahil percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oralayara idira Kami sembah
patut kami pujikan. Allah yang kudus, Allah yang maha berarti. Kami menyembahmu ya Kiara la 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 makarya la si kiara la 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 mase. Si kiara la 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 mase. Si kiara la yara kiara la ya. Kiara la la. Si kiara la ya kiara la. Engkau Tuhan patut kami tinggikan. Kiara la si kiara la la si kiara la 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 takaya si kiara la la kiara la ya kiara Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Kau lingkupi kami dalam hadirat-Mu, Bapa. Pagi ini kami mau berdoa untuk anak-Mu Magda. Letakkan apa yang ingin Kau katakan, Bapa, ke dalam pikiran dan mulutnya, agar apa yang dikatakan dapat sampai ke telinga dan hati kami semua yang mendengar. Kami mau taat, Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita buka pada Matius 20 ayat 17 hingga 28. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu anak itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?"
Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saat saya merenungkan firman ini dan mendengarkan permintaan Ibu dari Yakobus dan Yohanes, supaya keduanya mendapatkan jaminan atau tempat yang istimewa di sebelah kiri dan sebelah kanan Bapa, karena Ibu itu tahu bahwa kedua anaknya ini adalah pengikut Kristus, ya, pengikut Yesus. Dan seorang ibu ingin kedua anaknya mendapatkan jaminan, mendapatkan hak istimewa, supaya kedua anaknya mendapatkan jaminan keselamatan. Dan cara itu tidak diindahkan oleh Tuhan dan membuat murid-murid lain marah. Tetapi kemudian Tuhan menenangkan murid-murid lain dan mengingatkan makna mental seorang pemimpin di mata Tuhan, yang intinya bisa kita baca pada ayat 26 dan 28. Yang akan saya bacakan kembali. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kecenderungan sebagai manusia adalah ingin dipuji, ingin dihargai, ingin ditinggikan atau dilayani, bukan melayani, bukan menerima apa adanya atau merendahkan diri atau hatinya. Tetapi kalau kita baca di ayat 26 hingga 28, mengatakan bahwa siapa yang ingin menjadi yang besar, dia harus mau melayani, mau merendahkan dirinya atau hatinya dulu. Ini mengingatkan kita bahwa sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang pelayan, kita harus mau mengesampingkan kepentingan kita dulu, tapi mengutamakan kepentingan Tuannya. Siapa Tuhan kita? Seperti pada 1 Petrus bab 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita semua di sini tentunya sudah diberikan karunia oleh Allah. Tidak ada satupun luput dari Allah tanpa adanya karunia, apapun itu. Kita diminta untuk bisa melayani satu dengan yang lain. Tuhan mengatakan ini karena Tuhan sendiri sudah memberikan contoh teladan kehambaan, kerendahan hati yang sungguh luar biasa. Tuhan sudah memberikan contoh melayani sampai totalitas, memberikan nyawanya sendiri sebagai penebusan atas dosa kita. Yang kita perlu lakukan adalah mengikuti jejaknya, mengikuti langkahnya. Kita memerlukan
yang namanya revolusi mental seorang hamba, seorang pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki tugas perutusan memberitakan kabar baik tentang Kristus itu sendiri. Kita diminta untuk bersedia berkorban, mengesampingkan kepentingan diri kita sendiri. Dipakai Tuhan untuk bisa eh, dapat dipakai Tuhan untuk dapat eh, Tuhan berkarya dalam diri kita supaya kasih Tuhan makin nyata dapat dilihat oleh orang di sekitar kita, baik di rumah, di kantor, di gereja, di komunitas, ataupun di mana kita berada. Tuhan ingin kita terus melayani sesama kita sesuai dengan talenta kita atau karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Entah itu kita di paduan suara, entah di eh, mungkin di kantor kita hanya seorang yang senang kita jago mengetik atau kita emang pintar mengorganize sesuatu, apapun itu, atau kita pun seorang leader yang kita memang harus memimpin suatu tim. Tapi bagaimana kita bisa memimpin dengan kasih? Kita mau juga turun ke bawah, mendengarkan tim kita, tidak hanya sekedar menyuruh mereka, tapi kita mau mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan menuntun mereka juga, membimbing mereka supaya mereka pun bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik, tanpa harus menyuruh-nyuruh saja. Kita perlu ingat juga bahwa kita adalah pengikut Kristus yang selalu harus memegang teguh ajaran kasih. Dan kita terus harus menghidupi buah-buah roh yang ada pada Galatia 5 ayat 22. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita harus terus menghidupi buah-buah roh ini sehari-hari, supaya wajah Allah terus nyata dalam diri kita. Supaya wajah seorang hamba Allah, seorang pemimpin yang humble, seorang pemimpin yang melayani sesuai dengan kehendak Allah, itu selalu nyata dalam diri kita, sehingga kita pun terus bisa sebagai dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tentunya kita tidak bisa melakukan ini tanpa pertolongan Tuhan. Kita bisa melakukan ini tentunya dengan pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa terus menghidupi bagaimana kita bisa berpegang terus dengan menghidupi buah-buah roh ini. Kita perlu kedekatan terus dengan Tuhan. Kita terus bisa menyerahkan diri kita, mengosongkan diri kita, supaya kita terus dipakai oleh Tuhan. Kita perlu kedekatan dengan Tuhan. Ada baiknya kita selama masa prapaskah ini kita punya intensi khusus. Kita punya uh, intensi khusus untuk bisa terus mendekatkan diri, menekuni kembali uh, 5 senjata kita yang mungkin selama ini ada yang tidak bisa penuh. Kita coba, kita usahakan terus supaya kita bisa memperlengkapi senjata kita, supaya kita makin kuat dalam roh, supaya kita terus bisa dipakai oleh Tuhan, kita pun semakin kuat dalam roh. Mari Bapak Ibu, dalam masa prapaskah ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kita bisa berevolusi mental, mengubah mentalitas kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani. Kita jadikan revolusi mental ini sebagai suatu jalan pertobatan kita, supaya kita bisa makin dekat dan makin bisa dipakai Tuhan sebagai seorang hamba yang melayani. Saya coba tutup renungan pada hari ini dengan sepenggal lagu yang pendek, yang hendaknya bisa terus menjadi rema bagi diri kita.
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan, melayani lebih sungguh. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita tutup saat teduh ini dengan doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Kalau kami semua masih diberi kesempatan untuk bisa bersaat teduh Tuhan pada pagi ini. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup Tuhan pada hari ini. Kesehatan yang daripadamu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah kami lebih lagi mengasihi Engkau dari hati kami yang terdalam, Tuhan. Biarlah kami hanya fokus kepadamu, Tuhan Yesus, untuk menjalani hidup kami panjang hari ini, Tuhan. Biarlah kami hanya mau menyenangkan Engkau, ya Yesus, dalam kehidupan kami. Ajar kami semua, Tuhan, menjadi murid-murid-Mu yang baik dan setia kepadamu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, untuk kami boleh bergabung dalam komunitas ini Tuhan. Yang semakin lama, semakin hari, kami semakin lagi diingatkan, untuk selalu mengasihi Engkau dan mengasihi sama kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk membimbing kami Tuhan, Paulus dan Vila Tuhan. Yang selalu menjaga, membimbing kami, menguatkan kami Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami jatuh, di saat kami sedang tidak berdaya, Tuhan memakai mereka Tuhan, untuk selalu mengangkat kami kembali Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, menguatkan kami kembali Tuhan, menguatkan iman kami kembali Tuhan, untuk lebih mendekat kepadamu, maju lagi berperang, maju lagi berjalan, maju lagi bersama Yesus. Oh, sungguh kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, untuk kesehatian kami juga Tuhan dalam komunitas ini. Kami masing-masing pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Untuk fasilitas kami Tuhan, untuk bisa kami lebih diberi kesempatan untuk melayani-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk teman-teman kami yang setia Tuhan dalam Zoom ini, yang selalu mengikuti saat teduh pagi ini. Engkau berkati Tuhan kehidupan mereka masing-masing. Engkau berkati Tuhan kesehatan mereka masing-masing. Engkau turut campur tangan Tuhan dalam masalah mereka semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Tuhan. Biarlah kami pada hari ini kami boleh melakukan Tuhan segala aktivitas kami dengan memuliakan nama Tuhan. Dalam masa prapaskah ini biarlah kami selalu ingat cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Pada malam ini juga Tuhan, kami mau mendengar pembekalan firman-Mu Tuhan. Kami lebih dalam lagi beriman, lebih dalam lagi tambah iman kami Tuhan, untuk percaya kepadamu. Bapa yang baik, kami akan tutup doa kami ini Tuhan, dengan untuk doa komunitas kemunian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas kemunian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman, kita lanjutkan dengan foto pada pagi ini. Ya, mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Satu halaman lagi, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.